Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Windy Agustinus Nandi and with partner Muhammad Erdiansyah. I want to presentation mata kuliah Media and Teknologi oleh dosen yang terhormat Ibu Rini Septi Anggraini MPD. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Oke. Let's go. Teaching. Apa itu teaching? Teaching artinya mengajar. Jadi dilihat dari bentuk katanya, istilah ini memiliki definisi sebagai kegiatan mengajar yang segala aspek di dalamnya kemudian diperkecil atau disederhanakan. Teaching with technology. Teknologi itu menawarkan kesempatan bagi guru untuk menjadi lebih kolaboratif dan memperluas pembelajaran di luar kelas. Pendidik dapat menciptakan komunitas belajar yang terdiri dari peserta didik, sesama pendidik, museum, perpustakaan, dan para ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Student fellow education in school, museum, library, and experience in various disciplines. Di sini ada peran dan praktik pendidik dalam pengajaran berbasis teknologi. Nah, teknologi itu dapat memperdayakan guru untuk menjadi pembelajar bersama dengan mahasiswa atau siswa. Mereka dapat membangun pengalaman baru untuk eksplorasi konten yang lebih dalam. Pengalaman belajar yang di tingkatan ini berasal dari gagasan John Dewey tentang menciptakan pelajaran yang lebih dewasa. More mature learner. Oke, di sini ada below are some description of the educator role and example of how technology can play an integral role. Di sini melalui teknologi pendidik tidak lagi terbatas untuk berkolaborasi hanya dengan pendidik yang lain di sekolah mereka. Pendidik sekarang dapat berhubungan dengan pendidikan lain dengan ahli di komunitas di seluruh dunia atau memperluas perspektif mereka dan menciptakan peluang untuk mempelajari siswa gitu ya. Ada educator can design hygienic and relevant learning experience through technology. Pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang sangat menarik dan relevan melalui teknologi. Misalnya, seperti seorang guru kelas yang memulai unit baru pada pemecahan, mungkin memilih untuk memilih siswanya memainkan permainan pembelajaran seperti konseptual match, faktor samurai, wizard trouble, atau sushi monster sebagai cara untuk memperkenalkan konsep tersebut. Nantinya, guru mungkin mengarahkan siswa untuk mempraktekkan konsep tersebut dengan menggunakan manipulatif sehingga mereka dapat memulai atau mengembangkan beberapa ide dasar tentang kesetaraan. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh partner saya Muhammad Erdiansyah. Terima kasih. Oke, thanks to my partner Windy. Selanjutnya saya akan melanjutkan sedikit pemaparan yang tadi sebelumnya udah dijelaskan oleh Miss Windy. Oke, langsung saja. Educator can lead the evaluation and implementation of new technologies for learning. Jadi pendidik dapat memimpin evaluasi dan penerapan teknologi baru untuk pembelajaran. Jadi teknologi pembelajaran ini memudahkan pendidik untuk menguji coba teknologi dan pendekatan baru sebelum diadopsi di seluruh sekolah. Misal, uji coba teknologi ujian online berbasis komputer di sekolah A misalkan. Nah, bila mana berhasil dan hanya sedikit kendala, maka bisa dilakukan di sekolah lain. Seperti itu. Lalu next slide ada educator can be guides, facilitators, and motivators of learners. Pendidik dapat menjadi pemandu, fasilitator, dan motivator peserta didik.
dengan memahami cara membantu siswa mengakses informasi online, terlibat dalam simulasi peristiwa dunia nyata, dan menggunakan teknologi untuk mendokumentasikan dunia mereka. Pendidik dapat membantu siswa memeriksa masalah dan berpikir secara mendalam tentang pembelajaran mereka. Next, educator can be co-learner with student and peers. Pendidik dapat menjadi rekan pembelajar dengan siswa dan teman sebaya. Ketersediaan alat pembelajaran berbasis teknologi memberi pendidik kesempatan untuk menjadi rekan pembelajar bersama siswa dan teman sebayanya. Meskipun pendidik seharusnya tidak diharapkan untuk mengetahui segala sesuatu yang perlu diketahui dalam disiplin mereka, namun mereka harus diharapkan untuk mencontohkan bagaimana memanfaatkan alat yang tersedia untuk melibatkan konten dengan rasa ingin tahu dan pola pikir yang mengarah pada pemecahan masalah, dan bagaimana menjadi co-creator dalam pengetahuan. Education can become catalyst to serve to the underserved. Pendidik dapat menjadi katalis untuk melayani yang kurang terlayani. Teknologi memberikan peluang baru bagi populasi yang secara tradisional kurang terlayani untuk memiliki akses yang setara ke pengalaman pendidikan berkualitas tinggi. Next, connected education exemplars. Pendidik terhubung adalah pendidik yang teladan. Teknologi dapat mengubah pembelajaran ketika digunakan oleh guru yang tahu cara menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif bagi siswanya. Pada tahun 2014, sekelompok pendidik berkolaborasi dalam sebuah laporan berjudul Teaching in the Connected Learning Classroom. Bukan panduan cara atau perangkat alat terpisah. Ini menyatukan narasi dari sekelompok pendidik dalam proyek penulisan nasional yang bekerja untuk menerapkan dan menyempurnakan praktik seputar pembelajaran yang dimungkinkan oleh teknologi. Tujuannya adalah untuk memikirkan kembali, mengulangi, dan menilai bagaimana pendidikan dapat dibuat lebih relevan dengan anak muda saat ini. Next, rethinking teacher preparation. Memikirkan kembali persiapan guru. Penggunaan teknologi yang efektif bukanlah tambahan opsional atau keterampilan yang dapat kita harapkan untuk dipelajari oleh para guru begitu mereka masuk ke kelas. Guru perlu mengetahui cara menggunakan teknologi untuk mewujudkan standar pembelajaran. Misalkan belajar subjek apa gitu yang menggunakan teknologi atau menggunakan PowerPoint, itu minimal guru harus menguasai PowerPoint terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajarannya. Next, fostering ongoing professional learning. Membina pembelajaran profesional berkelanjutan. Keharusan yang sama untuk persiapan guru berlaku untuk pembelajaran profesional berkelanjutan. Program pembelajaran dan pengembangan profesional harus bertransisi untuk mendukung dan mengembangkan identitas pendidik sebagai pengguna teknologi yang fasih, pemecah masalah yang kreatif dan kolaboratif, serta ahli yang adaptif dan sadar sosial sepanjang karir mereka. Program ini juga harus mengatasi tantangan ketika menggunakan pembelajaran teknologi. Pengembangan profesional yang berkelanjutan harus tertanam dalam pekerjaan dan tersedia tepat pada waktunya. Jadi nggak boleh stagnan, karena namanya pembelajaran berbasis teknologi itu harus mengikuti perkembangan zaman. Cukup sekian
sedikit pemaparan dari saya dan Miss Windy. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.